Ya, oke ya, kita mulai aja ya. Pelajaran hari ini yang terakhir di makromolekul yaitu mengenai protein dan lemak ya. Jadi kita lihat secara kimia itu protein seperti apa. Ya kita udah pernah pelajari bahwa kalau protein juga termasuk ke dalam polimer karena dia tersusun oleh asam amino yang banyak ya. Terus habis itu, nah yang penting itu asam aminonya itu terikat oleh namanya ikatan peptida. Nah, kalau asam aminonya sendirian biasanya dibentuknya seperti ini. Ya, jadi nanti yang terpotong itu nanti di bagian yang N ada H-nya. Nanti dia bergabung dengan bagian COOH dari asam amino yang lainnya kan ada bagian COOH, ini ada bagian N2H. Nah, kan seperti kita tahu bahwa protein kan macamnya banyak, tergantung sesuai kode sesuai asam amino yang membentuknya itu apa dan kode yang dibawa oleh RNA itu apa ya. Nah, sekarang kita lihat pada saat penggabungan itu di bagian mana. Nah, kan kalau protein juga termasuk ke dalam polimer yang kondensasi. Karena biasanya yang digabung itu adalah dua jenis atau lebih asam amino yang berbeda gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kan awalnya ada asam amino yang pertama dan asam amino yang kedua ya. Jadi salah satu di sini ada gugus OH-nya, terus ada juga yang gugus NH2-nya. Nah, nanti salah satu H di NH-nya akan bergabung dengan OH yang di sebelah. Nah, jadi bisa kalian lihat. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ya, saat dia bergabung gitu nanti akan membentuk ikatan peptida. Ya, nanti jadi H2O-nya keluar. Terus NH-nya ini nanti akan bergabung ya, si N-nya, N dan H ini akan bergabung dengan C yang di sini. Gitu, nah H2O-nya keluar di bagian sini. N-nya akan bergabung dengan bagian C di sini, nanti ya, bisa dilihat di situ. Nah, jadi yang dimaksud kalau ditanya, biasanya itu pertanyaannya manakah ikatan peptida di dalam suatu protein? Nah, ikatan peptida adalah ikatan antara NH dengan si CO. Nah, ini yang disebut sebagai ikatan peptida. Jadi semua protein itu memiliki ikatan peptida. Jadi nanti yang bisa kita uji dalam uji protein itu adalah mengetahui apakah ikatan itu ada atau enggak. Kalau ikatan itu ada atau enggak berarti suatu zat makanan atau suatu sampel itu pasti mengandung protein gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya di sini asam amino fungsi protein kan bisa tahu sendiri ya, fungsi apa terutama untuk zat pembangun, yaitu kalau ada sel yang rusak atau sel yang baru tumbuh membentuk namanya protein ya, terus dia banyak terdapat di sel. Nah, terus habis itu fungsinya juga selain itu dia sebagai katalis ya dalam proses pencernaan dalam bentuk enzim. Nah, ini kalau pembuangan protein sederhana itu yang kayak seperti tadi Miss bilang yang cuma terisi atas asam amino. Tapi di kenyataannya ya pada saat protein kan banyak ada dalam bentuk macam-macam. Bisa aja dia ntar ditempel oleh glukosa, bisa aja dia ditempel oleh lemak gitu ya. Jadi kalau yang di dalam molekulnya tersebut bukan cuma terdapat protein, walaupun dia bentuknya gabung jadi satu, jadi makromolekul, itu disebutnya sebagai protein gabungan gitu. Nah, salah satu contohnya misalnya di sini nih ada makromolekul yang disebut sebagai lipoprotein ya. Lipo itu berarti kan lemak di situ ya. Jadi lipo itu lemak. Jadi kita bisa lihat misalnya ini
yang protein itu biasanya dia kelihatan lebih gede. Nah, terus habis itu dia dikelilingi oleh zat-zat lemak. Misalnya ini ada kolesterol, ada yang kolesterol yang terikat pada asam lemak, ya ada trigliserida. Nah, ini semuanya jenis-jenis lemak yang lain. Nah, dalam suatu senyawa ya yang bukan non protein itu disebutnya sebagai gugus prostetik gitu ya. Jadi yang lemak-lemaknya selain yang bagian protein di sini disebutnya sebagai gugus prostetik. Nah, nanti ada sifat-sifat protein sendiri ya dalam tubuh tuh dia mampu mengalami ionisasi saat dia tercampur dalam air. Denaturasi artinya ada saat di mana dia itu sudah bentuknya tidak stabil lagi. Biasanya terjadinya macam-macam ya alasannya karena terlalu panas gitu ya. Biasanya itu yang faktor utama. Terus viskositas itu artinya kelarutan dalam air. Jadi tergantung jenis proteinnya, biasanya sih dia larut dalam air ya si protein tersebut. Nah, ini yang penting ya, adalah yang sering keluar adalah ini mengenai uji-uji jenis protein. Nah, uji yang pertama itu disebutnya sebagai uji Biuret. Nah, ini fungsi utamanya tuh kalau ini cuma ingin mengetahui apakah suatu zat mengandung protein atau tidak gitu. Nah, cara pengujiannya dengan menggunakan zat Biuret yaitu larutan NaOH yang kemudian setelah itu diberikan beberapa tetes CuSO4. Nah, kalau dia negatif ya suatu sampelnya tersebut negatif, warnanya cerah gini yang negatif. Sedangkan kalau yang positif pasti warnanya akan terbentuk warna ungu walaupun dia ungu muda atau ungu tua. Kalau ada warna ungu berarti menunjukkan bahwa ada ikatan peptida dalam suatu sampel tersebut dan ikatan peptida itu yang menunjukkan bahwa dia adalah protein gitu. Nah, kalau uji santoproteat dan uji belerang itu digunakan untuk kita tahu bahwa bahan tersebut sudah mengandung protein. Tapi kita pengen tahu kalau misalnya uji santoproteat, apakah di protein itu mengandung benzena atau enggak gitu. Nah, untuk mengandung benzena atau enggak itu adalah dengan jadi memang ada beberapa asam amino yang mengandung cincin benzena ya. Ada gugus fenilnya yaitu tirosin, vanil dan triptofan. Nah, kita misalnya pengen tahu apakah protein tersebut mengandung asam amino ini. Nah, jadi caranya adalah ditambahkan dengan asam nitrat ya. Terus habis itu dipanaskan. Nah, nanti setelah itu dipanaskan, nanti kan setelah dipanaskan ada warnanya putih gitu ngendap. Nah, selantar lama-lama kita diamin, warnanya tersebut, warna putih tersebut nanti akan berubah menjadi kuning atau orange gitu ya. Jadi semakin banyak, berarti warnanya semakin gelap gitu kuningnya. Jadi dua-duanya di sini nih positif ya. Jadi yang pertama warnanya kuning walaupun samar, yang kedua warnanya orange. Nah, itu menunjukkan bahwa dia ada cincin benzen di dalam atau gugus fenil di dalam si protein tersebut. Bukan murni benzen ya, tapi dia udah ada cincin benzennya atau bersifat aromatik gitu. Itu namanya uji santoproteat. Nah, yang ketiga uji belerang, dari namanya uji belerang berarti menunjukkan kita pengen tahu apakah dalam suatu protein mengandung belerang atau tidak. Nah, caranya adalah dengan larutan protein itu ditambah dengan NaOH pekat, kemudian dipanaskan, setelah itu ditetesi lagi oleh timbal asetat. Nah, kalau di dalamnya itu ada endapan hitam nih, seperti yang contoh yang sini, berarti menunjukkan bahwa protein tersebut mengandung belerang gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak terbentuk endapan yang berwarna hitam, berarti ya tidak ada belerangnya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke lemak. Kalau nggak ada lanjut ya, kita lanjut ke lemak.
Nah, lemak itu nggak banyak ya, nggak seperti protein. Oke ya. Jadi kalau lemak berarti kalau sama seperti protein itu terusunnya kan kalau protein asam amino. Nah, kalau lemak itu disusunnya oleh asam lemak. Nah, asam lemak itu bentuknya sebenarnya itu salah satu bagian dari asam karboksilat nih. Nah, ya jadi lemak itu macam-macam jenisnya tergantung dari yang R yang menempel di C itu apa. Gitu ya, itu jenis asam lemak. Nah, kalau struktur umum lemak pokoknya bentuknya nanti setelah dia bergabung dengan asam lemak yang lain, pas dia gabung jadi satu seperti ini ya, jadi bagian yang ada H-nya itu akan menempel di bagian yang ada CXY-nya di apa namanya? Di yang sini. Nah, nanti dia bergabung sama yang lain-lain. Nah, nanti yang bagian R tetap ya di sini. Jadi nanti yang kepotong bagian H di sini untuk mengikat dengan bagian CXY di bagian asam lemak yang lain. Jadi ntar lanjut terus. Sehingga ntar seperti ini modelnya. Nah, biasanya tuh ada pertanyaan mengenai reaksi penyambunan ya bagi lemak. Jadi kalau lemak itu kalau terurai itu menjadi apa gitu ya. Jadi pada saat kita membuat lemak itu bisa dari apa? Jadi bisa lihat dari sini. Jadi saat ada suatu lemak ditambahkan dengan basa ya, suatu basa misalnya ini KOH, maka akan menghasilkan nanti gliserol. Nah, gliserol itu apa? Berarti alkohol ya. Berarti ada 3 yang alkohol. Nih, seperti ini. Ya, COH. Jadi bagian kan harusnya asam lemak OH. Nah, ini ya. Ini adalah si gliserol. Nah, nanti lemak kalau di ini nanti akan berubah menjadi gliserol dan asam lemak gitu. Itu adalah namanya reaksi penyambunan. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau uji kandungan lemak, kalau misalnya yang sederhana banget ya kita pakai kertas aja. Nah, kalau kertas misalnya kita apa namanya kita oles minyak gitu ya atau oles mentega. Nah, itu pasti ntar kertasnya jadi tembus pandang, nggak basah, ya kan? Tapi jadi licin. Nah, itu salah satu petunjuk kalau adanya kandungan lemak gitu ya uji kertas. Tapi kalau misalnya kita mau uji dengan menggunakan apa namanya cairan bisa. Misalnya ini contohnya ada minyak, ya. Minyaknya itu dimasukkan beberapa tetes alkohol. Nah, minyaknya tadinya kan warnanya bening ya, bening agak kuningan. Setelah dia terkena alkohol, kalau warnanya berubah jadi putih keruh, berarti membuktikan bahwa si lemak itu mengandung apa namanya mengandung lemak gitu. Si minyaknya tersebut mengandung lemak. Kalau warnanya berubah jadi putih dan keruh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, jadi nanti pas ujian, ya, pas penilaian akhir semester sampai sini ya. Nanti nih infoin pas hari Senin apa aja gitu kisi-kisinya. Ada pertanyaan sebelum Miss akhiri? Kalau nggak ada berarti Miss akhiri ya. Nanti hari ini ada tugasnya karena udah selesai bagian yang makromolekul. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.